pagi. Jadi pagi ada Ahad pagi bersama dengan Ustadz Sukarman. Kemudian dilanjut dengan acara bakti sosial dan sembako, juga layanan kesehatan kerjasama dengan komunitas Kendang Sari Peduli, begitu, sama Kelurahan Kendang Sari Ustadzah. Dan siang ini dilanjut dengan acara kajian rutin Aisyah yang digabungkan dengan kajian kita HBT Ustadzah. Alhamdulillah Ustadzah sudah bersama kita, ibu-ibu, walaupun sudah 500 orang yang hadir. Tapi nggak apa-apa, sambil menunggu kita akan mulai saja acara kita hari ini. Dan waktu serta tempat disilakan Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu atiiqullaha wa atiiqur rasul la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah, Majelis Ilmi Aisyah Ranting Kendang Sari yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenankanlah pada siang hari yang cerah, yang segar, yang ramai ini, kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai akhir tahun ini, di kajian ini, Ibu diparingi sehat walafiat, panjang umur, dan bisa melaksanakan banyak kegiatan dalam rangka sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan, suri tauladan, contoh dan pelajaran al-Islam dengan benar yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ibu yang dicintai Allah, ternyata hari ini ada banyak kegiatan. Namun sayangnya bagi saya pribadi itu tidak ada pemberitahuan. Jadi saya tadi gak mudun-mudun dari mobil itu karena tidak sesuai dengan kebiasaannya. Nah kadang-kadang itu alhamdulillah ketemu takmirnya, Pak, ada acara Pak, orang-orang dong. Tetap rumus kajian tetap. Kalau tidak saya buka kaca saya tadi mobil kan dikomeli. Karena berhenti dengan jalan. Alhamdulillah, memang kalau tidak kenal maka tak sayang. Baru ketika kenal, oh monggo apa ini? Ternyata saking akene penggawean, sampai lali acara agenda pengajian ini. Ketika disampaikan saya mesti dapat celik, masih mau piro kabeh, karena besok itu ada begini ngajinya di centongan. Jadi saya masih senang. Jadi ibu yang disayang Allah, inilah kendalanya ketika kita ngaji bersama, ingin rutin ono naik halangan. Tapi ini halangannya apa? Bukan masuk halangan itu. Tempatnya masih luas. Gak cuma kiri nang kono, gak cuma kono di atas ya, insya Allah.
Mudah-mudahan apa yang kita niatkan baik itu diridhoi oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang diterima itu manfaat buat kita semuanya, khususnya kajian majelis himpunan putusan majelis tarjih tentang ibadah kita, khususnya sholat. Ternyata pembahasan sholat mulai dulu TK sampai dewasa dan lansia itu masih saja banyak kurangnya. Itulah kita manusia, memang sifatnya lupa, salah, keliru. Kalau tidak ada peringatan, tidak ada nasihat, tidak ada kajian, maka akan terus kita lupa, keliru, dan salah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata ketika sholat, sudah beberapa kali saya sampaikan, sholat itu dilakukan sesuai tuntunan, sesuai ajaran, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dibuka, dimulai dengan takbiratul ihram. Bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar, Allah Maha. Kalau Allah Maha Besar, kita angkat tangan, berarti kita menyatakan semuanya itu kecil. Namanya kecil bukan apa-apa nih dibanding Gusti Allah. Kita angkat tangan itu maksudnya menyerah maksudnya adalah taat, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Karena waktu itu kita sholat menghadap kiblat, niatnya ditoto melakukan ibadah karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. Tapi ketika disampaikan, nah kok kau niatnya, siapa bilang kalau niatnya? Niat itu dawai Rasulullah, hakada. Niat itu di sini di balik dada. Jadi sini di balik dada ya karena roh, ya karena krungu. Ya, cukup di sini. Di batin niate ikhlas krono Allah. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak pernah dicontohkan, diberitahu ucapan Rasulullah ketika niat itu. Jadi niat itu tidak pakai diucapkan, tidak pakai dibaca, ya kalau tulisan ini. Hakada niat di sini, maka kerenteke hati itu penting. Kerenteke hati itulah niat. Kalau ibu mau sholat subuh, niat sholat subuh itu sholat subuh hanya 2 rakaat. Ternyata ketika sholat di sini subuh nih kalau kunute, kalau di tempat lain ada kunutnya. Terus piye sholat niki gak tadi kata nek ngono kok sholat mana? Bagi yang belum kenal pelajaran sholat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau belum kenal, lah itu ala siapa? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita ini abang-abang ini adalah seragam Aisyah. Aisyah itu kalau belum dikenal orang, Aisyah itu adalah wanita Muhammadiyah. Lah Muhammadiyah itu punya kitab yang diterbitkan, diputuskan oleh Majelis Tarjih. Majelis Tarjih itu adalah ulamanya Muhammadiyah pusat. Kita ngomong Muhammadiyah, terus sholatnya kata melok sopo. Muni Muhammadiyah kok sholatnya melok wong liya. Itu berarti kan tidak komitmen. Sholatnya kita mengikuti jejak langkah Rasul. Buku panduannya ini ada yang hijau, ada yang merah, macam-macam soal warna. Tapi yang jelas isinya itu sama. Coklat ya podo, biru podo, hijau podo, abang podo. Ya semua sama. Mulai cetakan pertama sampai sekarang itu sama. Mungkin bedanya itu di halaman
atau juga kalau zaman dulu itu ejaan. Kalau dulu ja itu D, J. Ya, sekarang ini cukup J saja, itu ja. Bedanya ada di situ. Tentang isinya sama, plek. Maka kembali lagi, sholat diawali dengan niat. Niatnya di sini bukan di sini. Nah itu harus difahami dulu. Niatnya kuno kene. Terus menghadap kiblat. Kita siap. Kalau mau sholat sudah bisa doanya. Ada urutan doanya itu. Setelah takbiratul ihram, ibu disunahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah itu banyak pilihannya. Kalau di buku ini ada 2 bacaan doa iftitah. Ada 3, tapi yang satu itu khusus untuk sholat iftitah. Jadi doa iftitah sholat itu di sini ada 3. Yang 2 itu umum, yang 1 khusus doa iftitah sholat iftitah. Sholat iftitah itu juga kalau belum kenal maka tak sayang karena jarang yang melakukan. Kenapa kok jarang? Berarti belum belajar buku ini, ya. Lah buku ini mengambil dari mana? Dari Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Abu Dawud, At-Tirmidzi, banyak. Cuman ini keputusan dari majelis tarjih, digodok bersama, akhirnya jadi buku seperti ini. Ini yang buku yang pertama. Ada buku yang kedua belum terbit. Yang terbit itu buku yang ketiga. Buku ketiga lebih tebal, lebih gede, warnanya biru. Isinya tidak lain, ya seperti ini. Cuman ada pembahasan yang lebih kompleks. Ibu yang dimuliakan Allah, semua bawa ini. Kalau bawa bisa dibuka tentang sholat. Insya Allah 103, ada yang 105. Ketemu nggih Bu nggih? Nah, di sini dicetak arti ucapan doa dan bacaan. Jadi dalam sholat itu ada bacaan, ada doa dan maknanya itu. Kita bisa ngomong mengatakan Allahu Akbar. Maka kita harus tahu apa itu arti Allahu Akbar. Apa itu maknanya Allahu Akbar? Allahu Akbar ketika di TK itu diterjemahkan Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, semuanya seluruh dunia itu kecil, ya. Maka tunaikan apa saja yang kita punya kewajiban, khususnya sholat itu adalah wajib, harus dilakukan. Maka ibu harus paham dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setelah ibu membaca Allah Maha Besar, melanjutkan sholat itu, ternyata ada tuntunan membaca doa iftitah. Doa iftitahnya di sini ada 2 pilihan. Ketika saya tanya kemarin, ibu biasanya apa doa iftitah yang dibaca? Allahumma barik. Kalau Allahumma barik, tolong itu dibaca, semuanya membaca. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma
ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Artinya bisa semua. Kan di sini pembahasan arti, bacaan dan maknanya. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Kesalahan termasuk dosa. Khususnya wanita punya dosa napa mboten? Kami melek wis dosa tok. Nggih, dosa tok. Omongane melek tambah ombo, mlakune tambah adoh, wis tambah akeh. Begini lho ya, sembarang larang itu lho. Lah kok sampe mek blonjo kok pancet. Kok wis dosa kok Mbakku. Enggak sendere dhuwit kok nyacat. Kudune alhamdulillah ya, masuk bayaran iki cukup, tuku sego cukup, tuku beras cukup, tuku dodo cukup, tuku lemon cukup, tuku uyah cukup. Nah itu istri sholihah yang membaca Allahumma baik. Kudune ngono. Gak oleh balik-balik kaya menyesal lah ngono. Apalagi yang bisa cari uang, kalau terlalu sombong, coba deh kalau aku kurang loh Yoni. Nah ini juga jangan seperti itu dosa, sombong jenenge. Ya. Ibu yang dicintai Allah, kalau ya Allah jauhkanlah antaraku dengan dosa-dosaku sebagaimana panjenengan menjauhkan antara timur dan barat. Wetan karo kulon iku waduh. Itu harapan kita minta dijauhkan. Ya, jadi ojo sampai cedek-cedek dosa. Nanti praktekkan mari salam ojo cedek-cedek dosa. Ketika ini nanti pengajian, biar pengajian saya belum pulang, wis ana bisik-bisik. Itu dosa, ya. Murid-murid nang bojone dosa, nang anake dosa, nang mertuane dosa, nang tanggane dosa. Nang sapa ae ndak boleh, itu berdosa. Allahumma naqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, ternyata di sini bersihkanlah ya kesalahan-kesalahanku sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Sekarang ini ibu-ibu khususnya kurang seneng umba-umba, gitu betul? Jadi semakin gak kenal, kelambisin kotor gak kenal, masih putih gak kenal. Pokoknya kotor dilebokno dari situ, sakresek gede, dikuncalno nanggone laundry. Ndak Bapak tahu kotoran-kotoran. Sementara kita memohon kepada Allah, bersihkanlah diriku dari kotoran-kotoran, dari dosa-dosa tadi. Kalau tadi jauhkan, yang kedua ini bersihkan. Kita minta dibersihkan oleh Allah, dari Gusti Allah. Ya boleh berseni, mongko tak berseni meni maneh, engkuk maneh, balak-balik melakoni itu dosa. Kalau kita komitmen, maka kita satu langkah, dua langkah, mau apa saja mikir bisik. Jadi gak oleh marah-marah. Nah aku mangkel lah, kata ilmu enak loh, gak boleh begitu. Orang ngaji itu kudune kenal surat Ali Imran ayat terakhir. Aisyah yang simbolnya adalah matahari gak tahu ngambukan. Matahari itu cerah terus kepada siapa saja, kapan saja, kecuali tugasnya selesai, suruh ganti Mbak Bulan sing teko. Ya, jadi ibu, tugas kita memberikan pencerahan. Kalau tugas kita memberikan pencerahan, kita harus cerah dulu, gitu betul? Kudu cerah dhisik, ya apa kayak pencerahan ya awake kurang cerah, ya. Jadi ibu latihan bersihkan dirinya supaya apa? Gak nyedet dosa. Yang ketiga sekarang, Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wa raji wal barad. Ya Allah, cucilah segala dosa-dosaku dengan air, dengan embun, dengan salju. Itu mencucinya. Jadi ibu dibersihkan, dicuci semuanya dalam rangka supaya kita jauh dan tidak dekat dengan kesalahan-kesalahan itu tadi.
Kalau sudah itu doanya, tolong ibu dicamkan baik-baik, ojo balak-balik senengane nglakoni itu dosa. Di surat Al-Hujurat surat 49 di sana itu kan disebutkan manusia itu tidak boleh nengekan sijilan sijine, gak oleh ngiloknoan sijilan sijine, gak oleh ngiloknoan grup iki karo grup iku, gak oleh mencaci maki grup sana dan grup sini, tidak boleh terlalu membanggakan dirinya, itu gak oleh senengannya ngilokno wong terus membangga-banggakan dirinya, itu tidak boleh. Maka itu juga dosa, jangan dilakukan, tinggalkan jauh-jauh. Sehingga ketika kita bisa meninggalkan dosa-dosa kesalahan, itu berarti ucapan hati dan perilaku kita itu sejalan. Wis gak dogen dosa maneh. Itu yang doa iftitahnya. Sekarang ibu, karena judulnya ini arti makna dan ucapan bacaan di sholat, setelah iftitah itu baca apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dari apanya dulu? Ta'awud. Apa bunyi ta'awud itu? Nah, kalau itu yang dituntutkan di buku ini, apakah panjenengan sudah sebelum Al-Fatihah itu maca ta'awud? Alhamdulillah. Kalau sudah berarti ada perubahan. Biar enggak kok. Ya dulu Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi di tuntunan buku ini ternyata mengikuti surat Allah surat 16 ya. Di sana Allah ketika wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika akan dibaca ayat suci Al-Qur'an, bisa membaca ta'awudz lebih dulu. Jadi kalau mau sholat baca bismillah, sebelum bismillah baca a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuman bacaan a'udzu itu memang sir, ya, bukan jahar. Bismillah itu bisa sir, bisa jahar. Alhamdulillah demikian juga. Kalau ibu sholat sendiri, tetap yang a'udzunya itu sir, baca sholat sendiri di rumah atau di sini, dikeraskannya itu bismillah atau alhamdulillah. Kapan? Ketika sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya. Karena ibu sebagai makmum, ibu enak sholat kali nunut ya. Tinggal imam membaca waladhdallin, kita kecemut-kecemut sebetulnya, baca Fatihah juga baca, imam amin, kita juga amin. Ojo disiki, ojo ngareni. Amin itu sama-sama imam waladhdallin, amin semua. Imam dan makmum itu amin. Itu keputusan di buku ini. Semoga bisa seragam seluruhnya, tidak ada eker-ekeran, perselisihan, bantah-bantahan tentang ibadah sholat. Fatihah selesai. Di Fatihah itu ada hubungan dengan kita ketika doa iftitah, minta dijauhkan, dibersihkan dari dosa, gak dalam jadi dosa. Maka di Fatihah itu ada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah itu ada hubungan erat dengan doa iftitah dan bacaan Fatihah tadi. Ibu memohon, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Di luar sholat kita harus pilih jalan, ojo deladap-deladap. Jangan ada yang bilang sikat saja bleh, pokoknya mumpung ono, nggak boleh begitu. Jalan terus saja. Iki tusok gak tusok gak dilakoni, sing penting mana, itu nggak boleh.
Karena ibu memohon kepada Allah, minta petunjuk ke jalan yang benar. Jadi di luar sholat kita harus hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang menuju dosa. Tapi ayo kita seleksi mana yang dibenarkan, mana yang tidak. Ibu yang disayang Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu permintaan ibu, bukannya jalannya orang-orang yang sesat dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah. Lah sing dijaluk ngono, lah kok mari salam iku lho, sing dicedheki iku jalan murka Allah. Kok gak eling nek ngene kok diseneni Allah, nek ngene kok disiksa Allah, nek ngene kok diadab Allah. Contoh saja ini contoh, sing biasa dikerjakan wanita. Ibu nek ngaji ini kan kabeh, kudungan kabeh. Engko nek semole kudune diuncalno, mlaku nang arep kono-kono yo ilang urunge. Lah padahal perempuan itu muslimah wajib menutup. Namanya wajib itu harus kalau tidak berdosa. Ibu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Doanya seperti itu, tapi kok diingkari. Kenapa? Maka seharusnya kita selalu ingat apa yang kita baca